Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syafiq Prawiramarga dengan NIM 122430110 dari Program Studi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan simulasi sensor menggunakan tingkat CAD. Pertama-tama kita cari dulu nih tingkat CAD di web. Terus kalau mau bikin baru, klik create dan sirkuit ini. Nah, tapi kali ini karena saya sudah mempersiapkan dari sebelumnya, jadi ini kita mau buat sensor kelembapan tanah yang pertama, karena dia yang paling simple menurut saya. Oke, kita buka. Nah, karena ini memang online, jadi agak sedikit bergantung pada sinyal juga, tergantung sama sinyal kita nih. Kalau sinyal kita bagus, dia bakal lebih cepat gitu. Nah, untuk komponennya kita cuma butuh dua komponen di sini. Ada Arduino Uno sama soil moisture sensor atau sensor kelembaban tanahnya. Nah, untuk mencari komponen-komponen ini bisa dicari di sini semua ya guys. Lalu kita langsung sambungin aja ini groundnya, nyambung sama ground juga. Nih, oke, kelihatan kan? Oke. Terus ini nyambung ke wait tuh guys. Ini kita ganti warna dulu kalau mau. Di sisinya kita bakal sambungin sini. Kalau udah kayak gini baru kita masuk ke kodenya atau codingannya. Di sini juga saya sudah mempersiapkan media kelembaban tanah. Ya. Wait. Iya. Coba sebentar ya guys. Ini udah benar belum? Sepertinya ini belum benar. Ya itu. Nah, kita copy ke sini. Nah, ini untuk setupnya ada pin analog itu sebagai inputnya, lalu ada void loop. Nah, ini sensor analognya dan ada delay 500 atau 0,5 second. Kita langsung start simulation aja. Tuh kan, ini agak nge-lag karena sinyalnya agak kurang bagus. Nah, ini kita bisa lihat di sini di serial monitornya. Semakin tinggi kadar airnya, maka angkanya juga bakal semakin tinggi nih. Kita bisa lihat angkanya di serial monitornya.
Nah, oke, tepat makin rendah, kita geser pantauannya, semakin rendah juga angka yang didapatin tuh. Oke, kita stop simulation. Berikutnya kita bakal ngelakuin wait ya, ini agak lemot sepertinya malam ini ya. Ini kita mungkin sensor gas, sensor temperatur suhu dengan LED. Kita tunggu sebentar ya teman-teman, karena memang sedikit agak lama. Nah, ini dia. Untuk komponennya kita ada Arduino, terus ini ada resistor, ada temperatur sensornya juga. Nah, sama kita pakai lampu LED karena kita mau buat sensor temperatur suhu dengan LED. Kita susun dulu, ya kan? Merah, kuning, hijau. Terus kita bakal sambungin. Kita bakal ngerangkain. Sepertinya salah, saya tadi salah ya. Kita ulangi. Ini ke sini ke 5 volt. Ini ground. Sini. Kalau udah dirapin dulu sedikit biar nggak terlalu berantakan. Untuk lampu-lampunya juga kita sambungin. Ini bakal agak sedikit berantakan ya, tapi nggak apa-apa, kita bakal mencoba membuatnya sedikit lebih rapi. Nah, sini baru ini kita sambungkan. Itu kan mungkin agak sedikit di zoom ya. Kenapa enggak dari tadi ya teman-teman, pusing. Ini langsung ke sini. Ini ke ground. Yes. Ini. Nah, ini udah
sambung semua, baru kita ke kodenya lagi. Nah, ini sensor temperatur suhu ya, sensor cahaya, sensor gelap, sensor temperatur, bukan ini. Bentar, sepertinya ini sudah ya. Di sini saya jelaskan sedikit. Nah, ini kita karena pakai dua lampu, tiga lampu. Nah, jadi ini ada ini juga. Oke, kita start simulation aja ya. Langsung. Nah, pokoknya ini tuh nih ya, kita lihat di sini. Wait. Nih, pembacaan 0 sampai dengan 1023 derajat diterjemahkan ke min 40 sama dengan sampai dengan 125 derajat Celcius. Nah, jika Celcius pokoknya dia setiap pertambahan 10, ini lampu yang hijau dia bakal terang ketika di temperatur 40 derajat. Nah, terus ketika dia berada di temperatur 60 nih, 60, maka ini lampu merah yang bakal menyala tuh, high. Kalau dia ada di antara temperatur 50, ini dia bakal lampu kuning yang menyala. Gitu guys. Oke, next kita bakal melakukan sensor jarak ultrasonik. Agak lama ya teman-teman, mohon maaf, ini karena sudah malam. Jadi nah ini dia. Nah, untuk percobaan kali ini dia agak sedikit lebih banyak dari sebelumnya komponennya. Ada breadboard, terus ada LCD, ada Arduino, terus ada ini, terus ada resistor sama ultrasoniknya. Nah, baru kita susun dulu. Kita susun biar dia rapi. Ups, salah. Nah, ya seperti ini. Dia akan lebih rapi. Nah, lalu ini kita akan geser dulu, nah ini di sini. Nah, ini di zoom aja ya kalau misalkan
nggak kelihatan gini ya. Baru kita sambung menyambung menjadi satu. Pertama saya mau nyambungin ini dulu kayaknya. Oke, tekan nge-like ini sama ya, lalu bisa ini ya kebar. Nah, kita bisa dikit ya. Kita ganti warna biar dia kelihatan lebih jelas lagi. Tuh kan laptop saya pun sudah nge-lag bapak, mohon maaf. Nah, ini biarin hijau aja. Terus ini kita sambungkan ke oh my god. Nah, ini kita sambungin semua. Nah, seperti itu. Lalu lanjut, oke kita sambung. Kita sambung semua. Ini mungkin karena di screen record ya, makanya dia agak sedikit melek. Tapi agak pusing juga ya nge-lag ini. Jadi bingung saya mau mencet yang mana nih Pak gitu. Baru kita ganti warna ya. Tadi lupa diganti pewarna. Kita ganti warna dari sini aja. Ini kita ganti warna oranye. Ini juga jangan lupa diganti oranye. Udah pegal. Lalu ini kita ganti yellow. This one green. Green. Lanjut, kita bakal nyambungin komponen lainnya lagi. Ini
Udah, kita ubah warnanya dulu dari gray supaya lebih enak aja gitu dilihat, tidak melelahkan. Kita ganti semua. Belum cukup sampai di situ, kita lanjut. Kita masih ada lagi komponen lain yang harus kita rangkai, yang harus kita sambungkan. Mohon maaf karena rumah saya di pinggir jalan, jadi banyak kendaraan yang lewat, apalagi ini harus balik. So dirapikan. Blue because I love blue, that's why I choose blue. Kita sambungin lagi ke sininya. Buat ini kita bakal sambung ke sini, ke ini, lalu ini kita bakal ke minus 10, dan ini ke 9. Ini saya lupa menyambungkan komponennya. Ini harusnya ini tadi kita sambungkan langsung ya, tapi karena saya lupa, jadi kita baru bisa menyambungkannya sekarang. Ya, ini warna abu-abu. This one is pink. Yeah. Purple. And there's so much color here. Look at that. Dan akhirnya rangkaian kita pun sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, udah kayak gini kita baru masukin codingannya. Nah, ini udah saya masukin juga biar mempersingkat waktu. Nah, di sini ada pin-pin untuk LCD-nya. Ini yang ada di sini tadi. Tuh, ini ada trigger pinnya sama echo pinnya ada di, sama kita ada float, jarak dan durasi. Nah, ini untuk trigger pinnya itu kan dia untuk output atau untuk pemancar sinyalnya, terus echo pinnya itu untuk inputnya. Nah, nanti yang akan keluar di LCD-nya adalah ini pengukuran jarak sama hasil jarak yang didapatkan. Seperti itu. Nah, di sini kita pakai jaraknya dalam meter. Oke, kita langsung
start simulation apa. Di sini LCD-nya udah hidup ya. Nah, nanti di sini harusnya tuh ada nilainya teman-teman. Ada seperti ini nih, seperti di codingannya. Nah, ini jaraknya 2,46 meter tuh harusnya keluar di sininya. Tapi sepertinya ada yang salah. Ya, saya juga nggak tahu di mana. Jadi dia nggak keluar. Kayaknya di rangkaiannya deh. Tuh. Nih harusnya keluarnya itu ini pengukuran jarak. Jarak sama dengan ini 2,46 meter. Oke, coba kita start dulu ya. Kita cari salahnya di mana. Tapi sepertinya sudah semua. Iya. Iya guys, ini sudah semua. Tapi entah kenapa dia malah tidak berjalan. Atau sepertinya saya terbalik. Ya, sepertinya saya terbalik di sini. Harusnya kabel yang ini, jumper yang ini dia ke sini. Nah, lalu yang ini dia akan ke sini. Sepertinya kita coba lagi. Nah, udah nyala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak keluar juga teman-teman. Kenapa ini? Harusnya dia keluar jarak ininya yang ada di sini 243,0 cm ada di sini, dan kita bisa ngeliat di sini 243 sama. Harusnya memang hasilnya itu bakal keluar di LCD ini, tetapi mungkin karena kesalahan satu dan lain hal membuat percobaan kali ini agak sedikit kurang berjalan dengan lancar ya. Apakah ini sudah malam? Ya, baiklah kalau seperti itu kita langsung saja lanjut ke percobaan berikutnya. Itu sudah merekam. Berikutnya kita ada sensor gas. Sensor gas ini kita bakal menggunakan buzzer. Buzzer ini digunakan untuk membuat suara. Nah, di sini kita ada breadboard seperti biasa, lalu ada resistor, ada LED, terus ada sensor gasnya juga, sama ada ini dia,
buzzer ya, atau yang membuat suara. Kita susun dulu komponen-komponennya. Pertama ini buzzer. Aduh, males banget. Buzzer kita letakkan. Wow. Lalu ada ini, kita letakkan di sini saja sepertinya. Ya, di sini ada lampu LED-nya. LED akan kita letakkan sepertinya di sini. Ada ini resistor. Kita sambungkan terlebih dahulu. Nyambung. Pastikan semuanya tersambung dengan benar ya, karena kalau kita tidak mau gagal lagi seperti tadi. Tadi tidak gagal, tapi sepertinya memang ada sedikit kekurangan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Oke. Ini jangan lupa kita sambungkan, karena kalau kita nggak sambungkan, dia tidak akan bisa berfungsi sensornya. Lalu kita menggunakan ini untuk di sini untuk menyambungkan ini. Nah, ini lalu yang ini kita sambungkan ke sebelah sini, ke sini. Nah, lalu ini ke ground mana ground. Nah, kita ganti warna dulu. Kita ganti warna lagi.
sepertinya ini sudah semua ya. Kita masuk ke codingan. Nah, codingan ini bisa kita lihat di sini. Ada red LED-nya itu ada sebagai outputnya. Lalu ini buzzernya juga output. Dan ini ininya, gas sensornya itu ada sebagai inputnya. Nah, di sini kita menggunakan delay 1000 atau 1 detik untuk jeda gitu, 1 detik jeda biar tidak terus menerus. Nah, kita mainkan. Berikutnya kita ke simulasi selanjutnya. Nah, ini kan udah tadi kita sudah melewati 4 simulasi, dan berikutnya kita sensor gerak fir. Nah, sensor gerak fir ini juga tidak kalah menarik. Masya Allah. Karena dia bisa digunakan untuk nanti bisa teman-teman lihat saja seperti apa. Kita di sini ada ini sensor firnya. Lalu ada lampu bulb menggunakan LED juga, dan resistor, dan tentunya Arduino. Nah, dan ada relay, juga ada power supply. Di sini kita mulai merakit terlebih dahulu. Nah, dari sini lalu
Yuk. Jangan hijau. Maaf, sepertinya kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di sini. Sepertinya kita harus mengulang sekali lagi. Bukan itu. Mohon maaf kalau nge-lag, tapi tadi tidak nge-lag. Kenapa sekarang nge-lag? Ini tidak bisa menyatu. Kenapa seperti itu? Mohon maaf.
Lalu kita sambungkan juga ke lampunya. Kalau semua sudah terpasang, kita ke codingannya lagi. Ini ada pin, ada input output dan outputnya, dan yang ini ya bisa kita lihat. Ini juga artinya yang merah ini dia adalah sebagai inputnya, yang pin mode 4 ini atau yang hijau ini itu adalah outputnya, ntar dan seterusnya. Dan nilainya di sini 10. Kita langsung start simulation. Oke. Nah, jadi di sensor gerak ini, mana? Jika titik ini melewati daerah ini, maka lampunya akan menyala. Jika dia sudah tidak melewatinya, objeknya tidak melewati jarak dari sensornya itu, maka lampunya akan mati, seperti lampu-lampu yang ada di jalanan gitu. Nah, ini dia mati. Nah, jika lewat sensornya ini, maka dia akan menyala seperti itu. Oke, percobaan berikutnya. Percobaan berikutnya ada sensor peer lagi, tetapi ini menggunakan, jika tadi lampu, ini dia menggunakan buzzer atau suara. Nah, di sini dia menggunakan beberapa komponen juga. Yang tentunya ini ada sensor peer-nya, lalu ini ada buzzer, dan ini kita menggunakan
akan menggunakan saklar. Tentunya ada resistor dan juga Arduino pastinya. Ini kita bakal susun dulu. Ini susun aja sepertinya kayak gini aja. Nah, saklarnya di sini aja. Lanjut kita langsung merangkai aja. Jadi kita harus menyambungkan semuanya biar dia berfungsi dengan maksimal. Dan tentunya berfungsi sesuai dengan harapan kita. The world, no. Kita rapikan lagi. Nah, kita ganti warnanya. Oke, lanjut ke codingannya. Nah, ini dia codingannya. Kita lihat di sini sensor peer. Sensor peer alarm mounting. Belajar kelembapan temperatur.
Malam. Ini. Mungkin langsung saja kita start simulation. Oh iya, saklarnya jangan lupa untuk dihidupkan, karena kalau misalkan saklarnya nggak dihidupkan, dia nggak bakal bersuara. Ini mungkin suaranya juga tidak ada karena sinyal ya teman-teman. Tuh. Dia mati karena Oke. Sepertinya kita ada kesalahan lagi teman-teman. Ini ada kelembapan tempel. Oke. Ada kesalahan lagi dan lagi. Tempel. Oh, my god. Oke, next kita lanjut ke ini. Ini kita menggunakan breadboard masif, lalu ada tentunya lampu-lampu LED dan Arduino serta resistornya. Ya, langsung kita rangkai saja.
Dulu kita rapikan. Nah, di sini saya menggunakan 8 lampu karena ini hanya variasi saja. Jadi prinsip kerjanya kurang lebih sama dengan lampu lalu lintas. Jadi dia warnanya akan bergantian menyala sesuai dengan waktu yang telah diatur. Sudah, rangkaiannya seperti ini saja, lalu kita ke codingnya. Ya, sepertinya codingnya juga sudah ada. Nah, di sini kita ada ininya ya, sesuai dengan ini. Atau kita bisa menambahkan satu lampu lagi, sepertinya masih bisa di sini. Resistor. Nah, oke. Kita balik ke sini lagi. Nah, ini mengatur setiap pin sebagai keluaran. Nah, ini lalu menyalakan setiap LED secara bergantian. Tuh. Bergantian selama 5 detik gitu ya. Jadi ini kita juga bisa mengatur waktunya sesuai dengan keinginan kita akan berapa lama lampu-lampu ini bergantian menyalanya. Seperti itu. Langsung kita start simulation. Nah, sudah terlihat itu dia menyala setiap 5 detik. Tuh,
Nah, seperti itu. Jika kita ganti ininya, misal 250, 2500 maksud saya, akan jadi seperti apa dia? Nah, jangka waktu menyalanya lampu itu akan lebih cepat gitu, atau 2,5 detik menyalanya. Semakin kita kecilkan, maka dia akan semakin cepat pula nyala lampunya. Nah, ini kita 1 detik. Tuh, lagi dan lagi ini ditentukan oleh jaringan kita juga. Nah, kalau misal kita isi 500 atau 0,5 detik start simulasi. Nah, dia akan seperti itu ya teman-teman, lampunya akan berjalan. Coba kita kecilkan lagi angkanya menjadi 250 start simulation. Nah, jadi seperti lampu Natal. Seperti itu teman-teman. Sudah, next kita akan melakukan percobaan lagi. Kali ini adalah sensor suhu. Untuk sensor suhu ini dia bisa digunakan untuk sensor kebakaran gitu ya, karena dia akan menghasilkan suara ketika suhunya melebihi suhu ruang. Nah, mungkin kita pasangkan saja komponen-komponennya.
Kita lihat codingannya. Oke. Sensor suhu. Nah, ini dia. Nah, karena kita menggunakan buzzer, maka ini ada buzzernya, dan buzzer adalah sebagai outputnya ini. Dan jika di atas suhu 100, maka buzzer akan menyala seperti itu. Oke, kita start simulasinya saja. Nah, ini suhu 26. Jika di atas suhu 100, maka dia akan menyala. Dan ini jika kita ganti misal menjadi 80, apakah dia akan berubah juga? Apakah di suhu 80 dia akan menyala? Oh, sepertinya tidak. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk sensor-sensor, misal untuk alarm kebakaran seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah kontrol volume tangki. Ini. Nah, oh mohon maaf, ini ternyata sudah jadi. Saya pikir, oke. Nah, ini saya sudah mengerjakannya, emang agak sedikit panjang codingannya. Pokoknya di sini outputnya akan output di LCD-nya ada volume tangki sama satuan tangkinya seperti itu. Oke, kita langsung start simulation aja kali ya. Nanti di jarak tertentu buzzernya akan berbunyi. Buzzernya akan berbunyi ketika jaraknya itu di atas 100 cm. Tetapi mungkin karena ada masalah sinyal lagi, jadi dia agak nge-lag.
jadinya dia tetap berbunyi. Karena tadi di percobaan pertama saya sudah mencoba sebelumnya, dia bisa berbunyi. Dia berhenti berbunyi. Kita coba aja. Nih, di sini dia tidak akan berbunyi karena jaraknya masih 19 cm. Kita naik, kita sudah masuk 100, maka dia akan berbunyi buzzernya. Nah, seperti yang kita lihat tadi, buzzernya berbunyi, tetapi ini dia tidak berbunyi. Gangguan dari sinyalnya seperti itu. Nah, tadi kita sudah melakukan simulasi kontrol volume tangki, sensor suhu, lampu lalu lintas, lalu sensor pin peer alarm anti maling, lalu ada sensor gerak peer yang mendeteksi gerak untuk lampu jalanan, lalu ada sensor gas yang mendeteksi kebocoran gas jika ada gas di sekitarnya, lalu sensor jarak ultrasonik yang dapat mengukur berapa jarak suatu benda, lalu ada sensor temperatur suhu dengan menggunakan LED light, dan juga ada sensor kelembapan tanah. Nah, dari simulasi-simulasi sinyal yang sudah saya lakukan, simulasi-simulasi ini berjalan dengan lancar, tetapi ada beberapa kendala, yaitu dari kendala sinyal itu sendiri yang membuat terkadang sensornya itu lambat untuk merespon, seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.